Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danendra dari kelas 10D. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Nah, bakteri itu pengertiannya adalah organisme mikroskopis yang dia tuh bersel tunggal dan dia tuh masuk ke dalam kelompok prokariota. Nah, prokariota itu sendiri dia berarti tidak punya inti sel yang terbungkus oleh membran. Nah, untuk bagian-bagian dari bakteri itu sendiri dia tuh terdiri dari dua bagian, ada bagian dasar dan bagian tambahan. Nah, di bagian dasar itu dia ada terdiri dari dinding sel, ada membran plasma, ada sitoplasma, ada ribosom, ada DNA, dan juga ada granula penyimpanan. Nah, di bagian tambahan dia biasanya ada kapsul, terus ada flagela, terus ada pili, ada klorosom, dan juga ada endospora. Nah, untuk yang jenis-jenis bakteri sendiri dia tuh biasanya dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, berdasarkan bentuknya, ada berdasarkan struktur dinding selnya, ada yang berdasarkan alat geraknya, ada yang berdasarkan kebutuhan oksigennya, dan juga ada yang berdasarkan metode metabolismenya. Nah, untuk peran dan manfaat bakteri itu sendiri itu banyak sekali dalam kehidupan kita. Nah, biasanya bakteri ini tuh bisa berperan dalam proses biologis, ada dalam lingkungan kita juga, dan bahkan dalam industri. Nah, bakteri ini sendiri manfaatnya biasanya ada dalam pencernaan kita. Biasanya dia membantu dalam pencernaan kita. Ada juga bakteri yang berperan dalam proses atau siklus di dalam lingkungan kita, dan juga biasanya bakteri ini dipakai di industri untuk membuat produk-produk fermentasi atau semacamnya. Dan bakteri sendiri itu juga dibagi dua, ada yang bakteri baik, ada yang bakteri jahat. Nah, bakteri baik itu sendiri biasanya contohnya tuh ada bakteri E. coli, dia biasanya bakteri yang membantu dalam pencernaan kita. Ada juga bakteri Lactobacillus dan Bifidobacterium. Nah, bakteri itu biasanya ditemukan dalam produk-produk fermentasi. Kalau untuk bakteri jahat biasanya ada bakteri Salmonella. Salmonella itu biasanya ditemuin di produk-produk yang gak segar, makanan-makanan yang gak segar atau yang tidak diolah dengan baik. Dia bisa nyebabin infeksi pada tubuh kita. Terus ada juga bakteri namanya Streptococcus pneumoniae. Nah, itu biasanya bakteri yang menyebabkan pneumonia. Ada juga namanya Clostridium botulium. Nah, itu biasanya bakteri yang menyebabkan keracunan makanan. Nah, itu saja dari saya. Maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.